Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Jumpa kembali dalam pembelajaran matematika di kelas 5 untuk pertemuan yang ke-6 di semester yang kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar materi tentang pengelolaan data, dan sekarang kita teruskan yaitu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar dan diagram batang. Kalau kemarin dalam bentuk tabel ya, sama dalam bentuk daftar. Kalau sekarang kita belajar menafsirkannya dalam bentuk diagram, gambar, dan diagram batang. Seperti biasa, kalau ada kendala dalam pembelajaran, bisa menghubungi ke nomor Ustadz Ustazah berikut ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian harus dapat nanti menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, nanti dia menggambarnya seperti apa, nanti saya contohkan. Terus juga kalian juga harus dapat membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batangnya juga nanti saya contohkan. Oke, untuk sebelum masuk ke materi, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai belajarnya. Untuk membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Untuk diagram gambar itu merupakan diagram yang menyajikan data menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data ya. Jadi dalam bentuk gambar. Nah, dalam satu gambar itu dapat mewakili jumlah tertentu sesuai dengan yang ada di soal. Berikut ada beberapa contoh ya. Ini yang pertama, ada gambar tabel ya, dimana di sini ada orang. Nah, dibuat keterangan di bawahnya itu satu gambar orang ini mewakili dua siswa. Jadi satu gambar ini mewakili dua siswa, bukan satu ya, tergantung di keterangan di soalnya. Bisa 3 atau 4. Nah, kalau di soal ini keterangannya mewakili dua siswa dalam satu gambar orang ini. Sini paham ya? Nah, informasi yang didapat itu, kalau misalkan yang pertama, ini pekerjaan orang tua, PNS, itu ada 6 siswa, bukan 3 ya. Dilihatin ya. Jadi kan satu gambar ini kan mewakili dua siswa. Jadi kita kalikan 2. Kalau 3 gambar artinya 3-nya kita kalikan 2 menjadi 6 orang. Jadi ya orang tua yang PNS itu 6 orang. Kalau pedagang itu 4 dikali 2 8 ya. Terus juga yang mana yang paling banyak untuk orang tua siswa, yaitu swasta sebanyak 10 orang. 5, ini kan gambarnya 5 dikaliin 2 jadi 10. Terus kalau yang paling sedikit itu sebagai petani yaitu 4 orang. Gambarnya 2, kita kalikan 2. Di sini paham ya, tergantung dari keterangan di gambarnya. Kalau misalkan 1 mewakili 2 siswa, artinya kita kalikan 2. Selanjutnya, untuk menentukan atau menafsirkan gambar dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang, tinggi batang menunjukkan banyaknya data. Nah, contohnya gambarnya seperti ini ya. Di sini yang garis ini mewakili kelas, sedangkan yang atas ini mewakili banyak siswa. Yang namanya diagram batang, jadi bentuknya batang seperti ini ya. Nah, untuk informasinya, kita baca kalau misalkan siswa kelas 1, artinya yang paling atas ini 40 ya, 40 anak. Nih, kalau misalkan kelas 2, kita lihat di sini. Tapi nggak sampai 50, jadi 45 nih ya, 45 anak. Yang paling tinggi, yang paling banyak siswanya yaitu kelas 3, yaitu 50 siswa. Kalau untuk kelas 4 itu tetap 40 siswa juga sama ya garisnya di sini. Untuk kelas 5 itu 35 dan juga paling sedikit siswa kelas 6 yaitu ada berapa? Ada 30 siswa. Kalau misalkan ditotalkan semua jumlah seluruhnya ya. 40 ini ditambah 45 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 35 ditambah 30. Jadi totalnya ini 240. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, untuk latihan soal,
Untuk pertama yaitu kerjakan di buku cetak kalian ya. Latihan 2 pada halaman 137. Hanya bagian A saja ya nak ya. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu kerjakan latihan yang ketiganya, latihan 3. Di buku cetak juga sama halaman 139 bagian A saja juga sama ya. Nah, jadi ada 2 soal, yang latihan 2 bagian A, latihan 3 bagian A. Ini halamannya ya. Kerjakannya langsung di buku cetak. Nanti setelah itu fotokan hasil jawabannya, terus kirim ke link yang telah Ustadz sediakan. Seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih dan sama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan sampai di sini video hari ini. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.